Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal laili hadarna fizal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 02, yang saya hormati Bapak Ketua RT 06 atau mewakili, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai dalam negeri, yang saya hormati Ketua BKM Masjid Al-Mu'min beserta perangkatnya, wabil khusus Pak Imam, mohon izin Pak Imam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya ceria. Insya Allah semua kita diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Isya berjamaah sudah, kemudian memperingati hari Mi'raj atau Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, di mana pada hari ini ketentuan Allah itu sudah berlaku bagi kita. Ketentuannya bagaimana? Sebenarnya pertemuan kita malam ini sudah terjadi sebelum terjadi, Pak. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah sebelum langit dan bumi terjadi, itu sudah ada cerita ini. Nah, untunglah kita ini kan dipertemukan di sini. Ada juga orang itu terjadi sebelum terjadi, tapi kejadiannya tidak enak gitu. Mungkin tabrakan di jalan, berantem atau apa gitu. Kalau kita tidak, kita sudah ditetapkan oleh Allah dari dulu-dulunya. Pada hari ini, bulan ini, momen ini, di masjid ini, ya kita bertemu. Jadi tidak ada yang aneh, karena ini sudah dikonsep oleh Allah jauh-jauh hari. Itu disebut dengan takdir tadi. Baik Bapak Ibu saya hormati, sebelum saya menyampaikan kajian Isra wal Mi'raj, terlebih dahulu saya minta maaf Pak Imam. Ini anaknya Pak Imamnya ceramah ini. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi saya waktu di jalan, ya baik-baik saja situasi kondisi fisik ya. Nah pas lah dekat sini tadi lah boleh batuk-batuk dia. Nah nanti kalau ada batuk-batuk jadi maklum jangan didengar batuknya, tapi dengar aja kajinya. Nah, jadi itulah kira-kira gambarannya. Kemudian tema pengajian kita juga sudah dipilih oleh Pak Weldi tadi. Bacaan beliau ayat yang kedua. Padahal saya tidak cerita tentang apa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ternyata beliau menampilkan ayat yang kedua tadi, bacaan yang kedua. Mungkin kajian kita itu. Untuk itu izinkan saya membuka kitab Quran biar enak sampai menyampaikan itu. Kalau tadi kan tidak enak, itu sudah saya cari tidak ketemu. Itu surah Al-Baqarah 43. Kita cari dulu Bu ya. Nah. Jadi jangan sampai acara kita ini hanya seremonial,
Jadi tidak terlalu banyak yang kita dapat. Ini wa aqimus shalah. Baik Bapak Ibu saya hormati. Lah siap Bu? Bapak? Kita ngaji santai baik. Santai baik. Jadi dengan adanya santai, tenang, daya resapnya itu lebih daripada saya cerita banyak kan. Jadi ada yang ngantuk, ada yang ini. Tapi kalau kita santai, itu beda itu. Apalagi kalau ada minuman belum kan, ada kue-kue, ada Pak Arif. Iya, oke ya. Jadi Bapak Ibu saya hormati, seperti yang kita ketahui dari dulu, kalau sudah datang acara Isra wal Mi'raj itu, intinya itu adalah Nabi Muhammad itu mengambil perintah sholat. Jadi kalau beberapa ibadah yang lain itu beliau dapat kiriman dari Allah itu, mulai pada syahadat, puasa, zakat, haji, itu dapat kiriman dan beliau tunggu di bumi ini aja. Tapi kalau sholat itu khusus Pak, tidak pacak ditunggu, dia didatangi, dijemput. Nah dikasihlah beliau itu kewajiban untuk kaumnya, umatnya itu kan 50 waktu Pak, 50 waktu. Nah berdasarkan warta yang ada, karena beliau bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, jangan 50 waktu, banyak niat itu. Umat aku tuh besar-besar, hebat-hebat, tidak tahan dia. Jadi cak mana, kata Nabi Muhammad, minta kurangi lagi. Nah singkat cerita, bolak-baliklah sampai 9 kali. 50 waktu itu akhirnya jadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa minta dikurangi lagi. Katanya, Muhammad, kalau bisa dikurangi lagi. Aku khawatirnya, jangankan umat kamu yang kecil-kecil, umat aku yang besar-besar, beda tahan di waktu itu. Tapi ada benarnya juga Pak ya. Ada benar juga kata Nabi Musa itu. Ada juga umat Muhammad ini yang 5 waktu itu paling tak dia kerjakan 2 kali sehari. Lumayan. Tapi ada juga Pak Imam tidak dikerjakan juga. Jadi benar juga kata Nabi Musa itu. Jadi tidak nyalahkan ya. Nah, kalau kita ini alhamdulillah 5 waktu itu kita laksanakan. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh kembali gitu. Baik Bapak Ibu saya hormati, terinspirasi daripada bacaan Pak Weldi tadi. Jadi saya tinggal meluruskan baik. Karena yang beliau baca itu adalah surah Al-Baqarah 43 sampai 45 kalau saya tidak salah. Jadi kita coba memperhatikan ayatnya itu. Jadi di situ ada kalimat yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'aroki'in. Jadi perintah Allah ini mengatakan kepada kita, dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, rukuklah kamu beserta orang yang ruku. Nah itu. Jadi kita garis bawahi baik kalimat rukuklah kamu beserta orang yang ruku. Jadi ini pendek. Kalimat ini pendek. Rukuklah kamu beserta orang yang ruku. Pertanyaan pertama, kamu di sini siapa? Itu. Karena Allah berkata, rukuklah kamu. Jadi kamu di sini siapa? Beserta orang yang ruku. Nah, orang yang ruku ini siapa? Jadi kalimat Allah ini sangat menarik, sangat luar biasa. Kalau diselami, kalau didalami, tapi kalau didengar saja, diceritakan baik, tidak menarik, biasa-biasa baik. Ya Pak Rin. Nah sebelum itu kita ajukan dulu uji coba.
dalam bentuk pertanyaan. Ibu-ibu boleh saya bertanya? Betul? Baik. Seketika ibu tidur, ingat ya, seketika ibu tidur, ibu bisa mendengar? Tidak? Tidak. Bisa melihat? Bisa merasa? Bisa mengingat? Tidak. Kalau bisa mendengar, bisa nengok, bisa merasa, bisa pikir, berarti belum tidur itu, Bu. Ya kan, Bu? Nah, jadi sewaktu kita tidur, kita dengar tidak baca, nengok tidak baca, merasa tidak baca, berpikir tidak baca, apalagi sholat. Ya, Pak? Bapak-bapak kalau lagi tidur bisa sholat? Tidak bisa. Ya kan Pak Imam ya? Tidak bisa. Yang jadi pertanyaan itu adalah, siapakah yang mendengar, yang melihat, yang merasa, yang berpikir, yang sholat seketika kita sedang tidak tidur? Nah, itu perlu ditanya itu. Karena kalau kita tidur, jangankan sholat, mendengar radio tidak baca, nengok tidak baca, merasa tidak baca, berpikir tidak baca, apalagi sholat tidak baca. Tapi kalau lah bangun, itu mulai baca dengar dia, mulai baca nengok dia, mulai baca dia merasa sakit perut lah, macam-macam. Mulai dibaca berpikir, apa kerja pagi ko, ada acara kelak siang, macam-macam. Dan mulai dia bisa tegak rukuk, i'tidal sujud duduk, mulai dari Allah Akbar sampai salam. Betul Pak Imam? Jadi ini yang kadang-kadang kurang kita pertanyakan, bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati. Nah, jadi dalam surah Az-Zumar ayat 42 dijelaskan itu. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah lah yang menggenggam roh orang yang sudah mati. Allah pula yang menggenggam roh orang yang masih hidup waktu dia sedang tidur. Menahan yang satu karena bangkainya lancur di tanah, melepaskan satu karena bangkainya masih tidur di atas kasur. Sesungguhnya kejadian tidur ini ada kejadian yang besar bagi mereka yang berpikir dengan akalnya. Jadi karena kita adalah orang yang berpikir, makanya ditanya, kenapa kita waktu tidur tidak baca dengar, tidak baca nengok, tidak baca merasa, tidak baca berpikir, tidak bisa sholat? Kenapa? Karena roh itu saat itu dia keluar dari tubuh, dia kembali kepada Tuhannya. Itu. Lah kalau roh keluar dari tubuh Pak Ustadz, siapa yang mengap-mengap tuh? Siapa yang bernapas tuh? Itulah dia yang disebut dengan jiwa. Apa Bu? Jiwa. Jadi jiwa ini, bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati, dia sudah ada di tubuh kita sebelum roh ditiup. Karena roh ditiup ini terjadinya adalah seketika badan kita ini berusia 4 bulan 10 hari. Badan itu kan, maaf ya, seketika Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wa tara'ib." Hendaklah manusia itu memikirkan, nyotu saya buat dari apa? Ternyata kata Allah, manusia itu kami buat dari air yang memancar, kata Allah. Air apa itu Pak Abu? Nah, kira-kira dosa kita ceritakan, paham lah gitu. Itu punya bapak-bapak. Nah, kan kita ini orang sekolah, terutama di bidang kedokteran, air itu diambil.
Dibawalah ke laboratorium, ditengok dengan mikroskop, ternyata 1 sendok makan air itu di dalamnya terdapat jutaan ekor makhluk yang palanya cak telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Makhluk itu kita kenal dulu waktu kita sekolah, namanya spermatozoa. Pernah dengar itu, Pak? Pernah dengar itu, Bu? Itulah cikal bakal badan tubuh jasad kita. Nah, yang hidup di dalamnya itulah jiwa. Sehari besar dia, seminggu besar dia, sebulan besar dia, 4 bulan. Ibu-ibu merasakan itu, perkembangan itu. Sewaktu 4 bulan 9 hari, roh belum ditiup. Pas 4 bulan 10 hari, barulah roh ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh. Maka bertemulah roh dengan jiwa di dalam tubuh itu. Kalau roh terletak di dalam hati, kalau jiwa terletak di dalam jantung. Jadi kalau kita dioperasi, itu roh kita keluar, jiwa kita tetap hidup. Makanya ada layar monitor tuh, tit, jangan sampai tit. Itulah gawat itu. Itulah ceritanya. Nah, ternyata yang sholat itu, yang Allah katakan rukulah kamu beserta yang ruku, itu Allah itu ngomong kepada roh kita, Pak. Allah itu berbicara kepada roh kita, Ibu, karena roh itulah yang sholat. Dengan apa? Dengan ingatannya. Nah, yang ruku siapa, Pak Ustadz? Yang ruku itu badan. Badan tegak, betul? Ruku, betul? I'tidal, sujud duduk. Badan mengucapkan kata Allahu Akbar sampai salam, betul? Kita ini kan kadang-kadang lain, Pak. Seketika badan kita ruku, roh kita dengan ingatannya kemana? Ke bank, betul? Ke mall, betul? Ke kantor, nyusun acara arisan kelak, kira-kira snacknya apa? Yo, awak sedang ruku, ditegur oleh Allah, oi, rukulah kamu itu beserta orang ruku. Badanmu ruku, kamu ngapo ngijaukan arisan ini? Oi, kata Allah, badan kamu ruku, ngapo kamu ngijaukan nak ke mall, nak nonton film judulnya itu 10 malam kelak. Jadi itulah maknanya, rukulah kamu beserta orang yang ruku. Nah, yang tidak lemah lagi ada di ayat berikutnya yang dibaca Pak Weldi tadi. At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab afala ta'qilun. Itu tidak lemah lagi itu. Adakah patut kamu suruh manusiamu? Manusia itu kan terbuat dari air sperma tadi. Bentuk rupanya ini ya. Adakah patut kamu suruh manusiamu itu berbuat baik? Tegak cak alif, ruku cak ha, sujud cak mim, duduk seperti dal. Ahmad, terpuji. Adakah patut kamu suruh manusiamu, badanmu, jasadmu tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal? Terpuji dia. Sedangkan kamu lupa diri. Kamu ke mall, kamu ke pasar, kamu ke kantor, kamu rapat. Sedangkan mulutmu membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Suara bagus, irama bagus, nangis galau orang dengar cerita kita di belakang tuh. Adakah patut? Ini Allah natar kita ini. Adakah patut kamu suruh manusiamu itu berbuat baik?
Sedangkan kamu lupa diri, kamu kemana-mana, mulutmu membaca kitab. Berakal tak kamu itu? Marah Tuhan lupa. Tak main-main. Ya kan? At-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatlul kitab. Afala ta'qilun? Itu baru sebuah pertanyaan tuh. Afala tafakkarun? Berpikir tak kamu? Afala tasma'un? Nengok tak kamu? Mendengar tak kamu? Afala tubsirun? Melihatkah kamu? Nangkung kita ditatar. Makanya kita ini sebenarnya masih banyak sembahyang dan belum sholat. Ya Pak? Lah, Pak Bu, apakah sembahyang dan sholat itu berbeda? Iya beda lah. Kalau sembahyang itu yang tegak tuh, ruku, i'tidal, sujud, duduk, mengucapkan Allahu Akbar sampai salam. Itu sembahyang itu. Kalau sholat beda. Sholat itu mainnya di hati, di rasa, di ingatan, di kesadaran. Makanya Allah menurunkan sebuah firman-Nya surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimi sholah li zikri. Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku. Sembah oleh kamu ternyata sembahyang. Yang itu bahasa Sanskerta menunjukkan Allah. Sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Untuk apa? Li zikri. Jadi sholat itu dengan ingatan. Jadi yang kita kerjakan selama ini apa Ustaz? Baru sembahyang. Tegak, ruku, duduk, i'tidal, sujud, baru Allah Akbar sampai salam, baru sembahyang. Belum tercapai maksud Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, belum. Kehendak Nabi itu kita sholat, bukan sembahyang. Tapi kalau kita sholat pasti sembahyang. Kalau sembahyang belum tentu sholat. Iya Pak Imam. Iya, saya nanya Pak Imam aja. Iya Bu, banyak kita aja itu, banyak. Itulah masalah kita sekarang Bu. Cak mana caro aja itu. Umur lah tuh, cak saya kok 60. Tadi saya pesan ke Pak Arif, saya kata tolong kasih meja dan kursi. Kenapa? Mungkin faktor ya, biasanya kaki saya kok tidak sakit, sekali kok agak sakit, tegak atau agak lama, makanya ngimam tadi agak gemetar-gemetar dikit lah. Baru 60 lah umur gitu nih, apalagi 70 lah. Sementara dari umur 0 sampai umur 70 yang kita lakukan ternyata baru sembahyang, belum sholat. Padahal perintah itu wa aqimis sholah wa atuz zakah warka'una ma'arokiin, kan perintah. Kamu dirikan sholat, kamu bayarkan zakat, kamu rukulah beserta orang yang ruku. Iya Pak Weldi, itu bacaan tadi. Saya ngikut bacaan beliau Pak itu. Itu. Iya. Kata Allah, kamu dirikan sholat, bayarkan zakat, dan rukulah kamu bisa tahan ruku. Nah, zakat dalam ayat ini Bapak Ibu bukan duit. Zakat dalam ayat tadi itu bukan duit maksudnya. Sewaktu kita sholat, ada yang kita persembahkan kepada Allah supaya dizakati. Az-zakatun itu artinya dibersihkan, dicuci, dibersihkan, dicuci, biar suci lagi, biar bersih lagi, sudah tuh pakai lagi. Ingat ada bapak-bapak ibu-ibu kita mengatakan dalam doa iftitah, inna sholati ada, wa nusuki ada, wa mahyaya ada, wa mamati ada, lillahi rabbil alamin. Sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah,
Hidupku ya Allah, matiku ya Allah, kuserahkan kepadamu. Tolong dicuci, tolong di laundry. Itu persembahan namanya. Itu yang kita sembahkan kepada Allah, supaya dicuci, dibersihkan, dirapikan kembali. Udah untuklah pakai lagi. Ya Bu. Tapi camano pulo caro kita tuh. Sewaktu kita berbicara dengan Allah, ya Allah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Kata kita, kata mulut, bersamaan dengan kita mengatakan itu, hati kita, rasa kita, ingatan kita kemana-mana, kan melecehkan Tuhan namanya tuh. Iya Bu, kita ngecek ke Allah, tapi penengon kita kemana-mana. Kita ke bank, kita ke mall, kita ke kantor, ngijaukan arisan. Jadi kita nih, jangankan di luar sholat, jangankan manusia, Tuhan kita tipu. Tuhan tuh kita bohongi Pak, Ibu. Sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untukmu ya Allah. Bukan Allah tidak tahu. Yang berbunyi itu cuma mulut doang. Hati kita, rasa kita, kesan kita kemana-mana. Bayangkan kebohongan yang kita ciptakan sehari semalam itu, katakanlah 5 kali minimal kebohongan. Bahkan termasuk pelecehan itu. Lemak kita dicetukan orang. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu sedang berdialog dengan kawan. Bapak sudah payah bercerita, menjelaskan ini itu. Sementara kawan itu nengok-nengok ke tempat lain. Lemah tak perasaan gitu? Tak lemah. Lemah tak Pak? Tapi itulah yang kita kerjakan tiap sholat itu. Untunglah Allah itu Tuhan. Kalau manusia lah merajuk, dia bertilah kau ngomong dengan aku. Iya Pak Imam. Ya, kalau saya lah merajuk, saya nian. Bertilah kau ngomong kayak aku. Cak itu pulau cara kau, aku lah payah ngomong, kamu nengok mana-mana. Tapi Allah itu Tuhan, dia tidak ada merajuk. Penyabar dia itu. Ngapunya sabarnya sayang, cinta kayak gitu. Tunggulah kamu besok lusa. Abu Fikri datang ke masjid kamu, dia jelaskan itu. Kira-kira gitu kata dia. Nah ini yang saya jelaskan. Kata Allah jangan seperti itu. Kata Rasul jangan seperti itu. Nanti kamu yang repot. Kenapa repot? Wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fasyi wal munkar. Kamu dirikan sholat. Ingat, kamu dirikan sholat. Nah, kalau kamu sudah mendirikan sholat, nanti sholat itu akan mencegah kamu dari keji dan mungkar. Kalau sholat itu kamu dirikan. Tapi kalau tidak kado cerita tu. Makanya kita ni lah sembayang, lah solat kata kita, tapi benci ke orang laju juga. Ya Bu. Iri dengki ke orang laju juga. Ya Bu. Ngupek laju juga. Ya Bu. Iya kalau. Kadang-kadang kalau kita tidak masuk penjara itu, tanyakan kepada sipir penjara itu, coba tengok dulu agama tubuh yang masuknya siapa-siapa baik. Banyak orang kita, banyak orang Islam, padahal dia sholat. Artinya sholat dia itu tidak berhasil mencegah keji dan mungkar. Kenapa Pak Bu Fikri tidak berhasil? Lah memang dia belum sholat, baru sembahyang. Ya Pak. Iya. Tidak apa-apa, saya buka rasio kita di sini Pak. Tidak apa-apa, tidak rasio kita bersama ini. Kita ini belum sholat tapi baru sembahyang. Nah, apa itu keji? Apa itu mungkar? Nah, keji itu kalau bahasa kita aja yang menjijikkan itu Pak. Tahu Bu menjijikkan? Ada orang ya
Dia siapkan gelas. Dia siapkan gelas. Ada orang berolahraga, keringatnya bercucuran. Pak, sebentar Pak, aku. Saya minta keringat Bapak tuh masuk ke gelas saya. Untuk apa? Pokoknya penting. Masukkan keringat itu. Dapatlah. Seperti gogoleh. Sudah itu, ada puluh orang yang sedang bersedih, nangis manjang dia. Ada yang matonya kan? Bu, nangislah terus bu. Tapi izin, aku nak minta air mata ibu. Lah jangan main-main kau, ni aku lagi sedih. Tolong ni bu, penting. Apa boleh buat? Nangis ibu itu, masuk tampung air mata. Jadi keringat bertambah dengan air mata. Nah sudah tuh pergi pula tempat orang kecangkul kakinya berdarah banyak niat. Pak jangan dulu Pak, dia Pak, aku dah minta darahnya. Jangan main-main deh, ini luka berat ini. Tolong Pak sebentar, tolong ya Pak. Nah ambilan dia. Akhirnya lengkaplah dalam gelas itu darah, air mata, dan keringat orang. Diaduk. Tahu diaduk bu? Enggak ibu minumnya? Enggak ibu minumnya? Bapak enggak minumnya? Aitel disebut dengan keci. Ditanyakan kepada Nabi, apa itu maknanya Rasulullah? Kata Nabi, Abu Bakar, itulah orang-orang yang suka ngambil piti orang, ngambil hasil usaha orang. Orang mencari duit dengan keringat air mata berdarah-darah, dia lemak baik motong-motong gaji orang. Ngambil piti orang. Maaf, ini fakta. Itu kekejian. Pas ditengok-tengok, hajinya lah 5 kali. Ditengok-tengok, rajin sholat. Ditengok-tengok, rajin pulang ke masjid. Setelah dipelajari, baru sembahyang, belum sholat. Wajar. Sudah tuh ada lagi. Sekelompok orang perutnya laparnya, lah 3 hari tidak makan siang malam karena terdampar di dalam hutan itu. Dari kejauhan tuh ada bau busuk. Rupanya ada bangkai manusia lah membengkak, tahu ibu? Bengkak, gembung, lah licin, lah berair-air lo merah kuning. Lah mulai keluar oleh dikit banyak-banyaknya itu di mata. Daripada kita lapar, jadilah kita makan iko baik. Rebut makan tubuh sampai tinggal tulangnya baik. La ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, ada apa ini? Itu waktu beliau melihat itu, Nabi Muhammad melihat, dia cerita itu saya bawa hari ini. Ada apa ini Jibril? Wahai Mat. Kenapa? Inilah perangai umatnya kau tuh. Ngapa dia? Ngupe manja. Merumpi. Bagunjiang orang Padang. Ada orang Padang sini Pak? Betul bagunjiang. Ngupat, bergunjing, mengkipah. Makanya mereka itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Ada gitu aja itu? Aduh. Jijik. Siapa yang nak makan bangkai? Lagi ikan belaga bau dikit dan tak lagi kita makan. Apalagi bangkai orang. Itu. Setelah kita pelajari yang tukang ngupe, gibah, gunjing tadi, hajinya lah 5 kali. Rajin pula puasa Senin Kamis. Sembahyang di masjid terus. Pas kita sedikit, baru sembahyang, belum sholat. Wajar. Nah, yang ketiga, jadi contohnya itu 3 buah baru sebanyak-banyak. Ya. Nyambung cerita tadi.
Dimakannya bangkai tadi kan. Datanglah orang dari jauh, kebetulan orang Padang pula. Nak ngantek pesanan nasi Padang. Gulai landang kalio jari yang kata orang itu. Pak, jangan makan itu pak. Ini nasi bungkus, nah kami tidak tega dengan bapak makan itu. Nah, ini ambillah, dosa bayar. Oh tidak, lemak yang ini. Tidak pak, ini rendang Padang nih. Mahal nih, satu kotak 25.000. Tidak main itu, kami yang inilah. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, ada apa ini? Jadi Nabi Muhammad itu bertanya, kenapa mereka lebih menikmati bangkai yang berulat ketimbang nasi Padang tadi? Ini maaf, nasi Padang itu istilah pak ya. Itulah mat. Kerja itu kamu tuh, kaum kamu tuh. Apa kerja dia tuh, wahai Jibril? Dia tuh lah belaki, aduh lakinya di rumah tuh. Alah belaki pula ke landang lain secara tidak resmi. Berselingkuh. Dia tuh lah berbini, ada bininya di rumah tuh lah berbini, perlu deketin orang lain yang tidak sah bininya tuh. Semangat dengar ceramah tadi. Itu. Dan itu biasa sekarang Pak Ibu. Ikut kadang-kadang lawan tuh bukan apa-apa, bini orang dulu, laki orang dulu, pecahlah rumah tangga. Hanya gara-gara yang gitu-gituan itu. Itu terjadi. Setelah kita pelajari, Muslim, ditengok rajin sholat. Katanya sholat, tapi sebenarnya sembahyang baru. Nah itulah. Wa aqimis sholat, innas sholata tanha pasti wal munkar. Kamu dirikan sholat, nanti sholat itu akan mencegah kamu dari keji, hal yang menjijikkan serta mungkar. Nah kalau mungkar itu artinya mengingkari. Orang benar kita katakan salah, orang salah kita katakan benar, itu mengingkari itu. Awak salah ditegur marah, itu mengingkari itu. Itu perangai kita di masyarakat. Nah jadi yang sholat itu adalah roh kita. Dengan ingatannya, dengan perasaannya, dengan kesadarannya. Mulai daripada Allahu Akbar sampai salam. Jangan kemana-mana lagi Bapak Ibu yang saya hormati. Berat memang itu, tapi kita belajar. Makanya sholat itu tuh Nabi, anakmu usia 7 tahun sampai 8, ajarkan gerakan sholat. Ajarkan. 8 sampai 9 ajarkan bacaan. 9 sampai 10 ajarkan terjemahan. 10 tidak sholat, tidak sembahyang, gebuk, pukul. Kenapa? Bahaya. Dia pasti akan mengajarkan kekejian dan kemungkaran. Bahaya. Itu. Nah, ajarkan gerakan lah pacak galo kan. Ajarkan bacaan lah pacak galo, tapi ajarkan terjemah belum tentu pacak galo. Ya Bu? Allah Akbar sampai salam belum tentu kita pacak galo mengertikan itu. Ya Pak Imam ya? Padahal Allah sendiri berkata dalam firman-Nya itu surah An-Nisa 43 kalau saya tidak salah. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaru hatta ta'lamu ma ta'kulun. Apa terjemahannya Pak Bu? Bahasa kitanya Bu, Pak. Hei orang beriman, kamu jangan mendekai sholat. Mendekai ini jangan, kata Allah. Apalagi ngerjokannya. Kalau kamu sedang mabuk, hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu mengerti yang kamu kece itu apa. Ya Bu. Itu untuk orang mabuk Pak Abu. Benar. Tapi kita ni mabuk laidak, minum tua laidak, tapi tak ngerti kece kita sendiri. Macam mana caranya itu? Allah bertanya, "Oi, macam mana cara kamu tu?" kata dia.
Rasul juga berkata, cak mana cara kamu tuh, kata Rasul. Minum-minum tua lah, tidak mabuk lah, tidak kekecek sendiri, tidak ngerti. Aduh Pak, itu Pak. Aduh. Maaf Pak, jangan tersinggung Pak, Ibu. Ini kan kaji ini. Bayangkan. Mendekati saja tidak usah, kata Allah. Kalau kamu sedang mabuk, hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu tahu yang kamu kecek itu apa, yang kamu baca, yang kamu bicarakan itu apa. Jadi jangan dulu bapak-bapak ibu-ibu tanya, ya Allah, apakah sholat saya diterima apa tidak? Jangan nanya itu dulu. Tidak usah ditanya itu Pak. Lah ketahuan tidak diterima sholat itu. Kalau kita tidak ngerti bacaan itu. Itu saya bukakan sekarang supaya kita jangan sampai butuh nian, kata Pak Imam. Saya meluruskan kata beliau, ya. Kalau kamu belum mengerti apa yang kamu ucapkan, yang kamu katakan, jangan dekat sholat. Apalagi mengerjakannya. Lah kalau kamu kerjakan bagaimana? Tidak mungkin saya terima, kata Allah. Bayangkan, lah bertahun-tahun kita sholat, kata kita ternyata baru sembahyang. Bertahun-tahun kita sembahyang ternyata belum ngerti bacaan tadi. Makanya Allah menampar kita dengan burung beo. Tahu burung beo, Bu? Pernah nengok burung beo? Hitam warnanya itu. Beo bodoh. Kalau ngomong dengan dia, beo bodoh. Kita tanya, hei beo, apa kata dia? Hei beo, ngikut dia. Ngerti tidak kau dengan kata-kata kau itu? Diulangnya lagi. Ngerti tidak kau dengan kata-kata kau itu? Jadi apa yang kita bicarakan, dia ucapkan. Padahal dia dengar tidak. Itu yang terjadi dengan kita. Makanya sholat itu tidak membekas, tidak masuk ke dalam rasa batin kita, karena kita tidak ngerti kekecek itu sendiri. Kalau saya ceramah nih Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ngerti saya kekecek sendiri, bahaya Pak, jangan carut-carut saya itu. Lah ngapa Ustaz nih mereng-mereng ceritanya nih, ngapa ke situ? Pas tanya, Bapak ngerti tidak kecek Bapak? Tidak ngerti. Oh pantas. Jadi aneh, kalau ada orang berbicara kepada temannya, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan, itu aneh. Apalagi berbicara dengan Tuhan, wah lebih aneh lagi. Itu makanya tidak membekas. Itu. Nah, di sini saya sampaikan Bapak Ibu saya hormati. Kalau kita sembahyang, tujuannya sholat. Kalau kita sholat, tujuannya untuk masuk surga. Setuju Bu? Setuju Pak? Kata Nabi Muhammad kepada sahabatnya, hei sahabat-sahabatku, apakah kamu pengen masuk surga? Pengen ya Rasulullah. Betul? Betul ya Rasulullah. Oke. Kamu tahu berapa pintu surga? 8 ya Rasulullah. Oke. Kalau kamu nak masuk surga hari ini, kamu cari 8 pintu surga itu. Hari ini. Di dunia ini ya Rasulullah. Iyo. Pening balak sahabat Pak. Kemana nyari pintu surga di dunia itu? Surganya di akhirat, pintunya di sini. Ujung-ujungnya rapatlah sahabat, tak kena do kita bisa cari. Jadi cak mana? Malah kita datangi Nabi gitu ketika nyerah kami. Nyerah. Datang. Izin ya Rasulullah, ya kenapa? Lapor apa? Tidak ngerti kami cerita Bapak tadi, cerita Rasul, tidak ngerti kami. Tidak akan bisa kami mencari pintu surga yang 8, tidak bisa. Kata Nabi, carilah dulu, jangan cepat nyerah. Idan yang bisa Rasulullah, nyerahnya. Betul? Betul. Baik, saya jelaskan kata Nabi. Pintu surga yang 8 itu letaknya adalah pada posisi kamu duduk di antara 2 sujud. Pernah dengar itu Pak? Duduk di antara 2 sujud, pernah dengar kalimat itu? Itu kejadian di dalam sholat itu.
Waktu itu kita ada membaca 8 kata atau 8 kalimat. Robbir fili, ada? Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wafu'ani. Ada 8. Karena kita tidak mengerti terjemahannya atau mengerti tidak paham maknanya, lewat-lewat baik itu. Rabbir firli. Ya, ini kita ngomong kepada Allah nih, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Iya Pak Imam, itu terjemah Pak. Ayo kata Pak Imam. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Artinya apa? Artinya kita berdosa ya Pak? Iya Bu? Berarti kita ini berdosa. Ada kesalahan, ada kekeliruan dalam hidup kita. Diucapkan itu sehari semalam 17 kali, 17 rakaat itu. Kalau kita tahu kita ini berdosa, buktinya kita ngomong Rabbir firli, lah ngapa pula kita ngijaukan dosa orang? Sering tak kita ngijaukan dosa orang? Udahlah Tino itu, suku itu, sudahlah Bapak itu suku ngijaukan dosa orang, bercerita tentang dosa orang. Awak banyak dosa pula. Mestinya kita malu membicarakan dosa orang. Kenapa? Karena kita kok berdosa pula. Ini misal Bu ya. Awak Ustadz, Abu pikir ini Ustadz misalnya. Berselingkuh kayak bini tetangga. Lah ketahuan ke orang banyak. Akhirnya tetangga itu diceraikan lakinya gara-gara Pak Abu Fikri. Tiba-tiba Abu Fikri ceritakan pula ke orang lain, udahlah selingkuh tuh, saya tuh berselingkuh pula. Tidak malu. Awak menyelingkuh juga nyeritakan orang berselingkuh. Malulah. Begitu juga kalau kita tahu kita berdosa, apa tidak malu kita ceritakan dosa orang. Di satu persoalan itu saja sudah terkunci. Kita menggibah, mengupek, menggunjing itu. Tapi kita ngerti nian itu. Kalau udah ngerti laju terus. Itulah kenapa orang tuh santai nian dia nyeritakan dosa orang, kesalahan kekeliruan orang. Dia udah sadar bahwa dia juga punya dosa, malulah. Itu. Sudah. Yang kedua, Saudara Firli, warham nih. Kasihilah aku ya Allah. Sayangilah, cintailah. Siap kata Allah. Aku cintai kamu, aku kasihi kamu, aku sayangi kamu. Tetapi tahu tak kamu cara saya mencintai kamu, mengasihi kamu, menyayangimu? Tahu tak caranya macam mana? Tidak tahu ya Allah. Nah, kalau kamu ingin tahu, caranya adalah kamu kasihi, kamu cintai, kamu sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai, mengasihi kamu yang ada di bumi. Artinya kita disuruh berkasih sayang, bercinta-cintaan kepada sesama kita. Saling kasihan, saling menyayangi, saling melindungi, saling menolong. Bukan saling benci, bukan iri dengki, bukan begitu. Kalau kita seperti itulah membatalkan doa kita sendiri. Yang pertama tadi lah batal doa kita. Kalau kita pengope, pintu surga yang semua tadi lah batal itu. Parah itu. Saya itu juga. Ini pintu surga yang kedua nih. Minta dikasih sayangi Tuhan ini. Kalau kita pembenci, pendengki, lah batal pintu surga yang kedua. Ya. Yang ketiga, wajburni. Apa wajburni itu apa artinya? Bu? Cukupi aku. Siap kata Allah, aku cukupi kamu. Oke, tapi ngerti tidak bagaimana cara aku mencukupi kamu? Belum tahu ya Allah. Nah, cara aku mencukupi kamu adalah kamu merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Iko tidak, maaf, gaji kita kecil, pendapatan kita dikit. Nengok kawan gaji menengah ke atas,
Kawan ngambil iko, kita ngambil iko pula. Kawan ngambil itu, kita ngambil itu pula. Pas bayarnya pening pala. Kita paksa diri kita dari pagi sampai malam cari duit, tak dapat juga. Akhirnya dicari-cari utang, dikejar-kejar utang. Miskinlah kita. Miskin akhirnya. Padahal di dunia ini serba dua, Bapak Ibu saya hormati. Ada malam, ada siang. Ada tino, ada lanang. Ada hidup, ada mati. Ada kayo, ada miskin. Padahal miskin itu tidak ada. Yang ada cuma cukup. Miskin itu perangai kita. Ya Pak? Iya, ada kayo, ada cukup. Bukan miskin. Miskin itu tidak ada. Kalau ada itu perangai kita, ulah kita. Makanya merasa cukuplah kamu, biar kamu bahagia. Jadilah dulu makan kayak kerupuk misalnya kan. Makan kayak cabai, kayak sayur dikit. Jadilah. Jangan pula kita nak cak orang pula. Tapi sabarlah. Suatu ketika nanti Allah akan berikan. Sabarlah. Tingkatkan kualitas, kapasitas ekonomi kita. Rajin-rajin kerja. Ikut pemalas, main game terus. Diributi bini. Orang ke pasar kalau kamu masih main game juga. Ribut, berlaku. Nak bercerai pula. Wah. Nak jadi orang kaya itu tak bisa. Tak bisa, Pak. Itu problema kita itu. Kenapa? Karena tidak ngerti kayak bacaan sholat tadi. Itu. Yang keempat, warfa'ni, angkat derajatku. Angkat derajatku. Siap kata Allah. Allah tuh, maaf Bapak Ibu, maaf ya. Kita kalau kita renungkan dengan Allah itu Allah itu kan Tuhan, Maha Kuasa, Raja di Raja. Tapi peranannya dalam hidup kita kadang-kadang dikatakan lebih dari pacal salah. Kita suruh cak ini, suruh cak itu, bikinkan ini, jadikan ini itu. Kita suruh-suruh dia. Tapi dia tidak pernah tersinggung. Oke, siap. Seakan-akan kita tuh bos. Ya Allah, angkat derajatku. Memangnya siapa yang kau? Nah, kalau gitu cak itu kan, nyuruh-nyuruh aku angkat derajat kau. Nah, kalau Allah tidak, siap. Hebat, Allah itu tidak bisa disaingi. Memang itu Tuhan ya. Kalau kita tidak bisa nyuruh-nyuruh gitu. Siap kata Allah. Aku angkat derajatmu. Tapi tahu tidak caranya cak mana? Belum tahu ya Allah. Caranya, kamu harus beriman, kamu harus berilmu. Baru ku angkat derajat kamu. Itu. Beriman itu artinya yakin kepada yang gaib-gaib. Allah, malaikat, Rasul, kitab, qadar dan qadar, hari akhir. Bagaimana kita meyakini sesuatu yang tidak terdengar, tidak tertengok, tidak terasa? Cak mana caranya? Pelajari kata Allah. Pelajari. Belajar itu tidak. Itu. Berilmu, belajar malas, baca buku malas, diskusi malas, datang ke masjid malas, sekolah apa lagi malas nih. Nah, minta angkat derajat tidak baca. Jadi salah kita sendiri. Dan yang berapa lagi? Yang kelima, warzukni, berilah aku rezeki. Lah kita katakan pelur, warzukni ini Pak Abu Fikri kekayaan, pangkat, duit. Bukan. Pangkat, kekayaan, harta, duit, bukan itu rezeki. Kalau itu rezeki, tidak mungkin Raja Salman tuh ngomong warzukni. Tahu Raja Salman? Raja Arab Saudi itu. Raja di raja, harta banyak, emas banyak, duit banyak. Masih ngomong warzukni. Lalu apa itu warzukni? Berilah aku rezeki ya Allah. Artinya berikan aku kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itulah rezeki. Banyak orang berduit, berpangkat tidak bahagia, Pak. Kita makan apa adanya, hidup apa adanya, tapi bahagia. Itulah rezeki itu. Di dunia ini dicari orang tuh bahagia. Syukur-syukur duit banyak, harta banyak, bahagia. Itu padenian. Itu. Sudah? Yang selanjutnya 6. Wahdini, tunjukilah aku ya Allah. Kalau kita minta tunjuk, berarti kita termasuk orang yang salah, yang keliru, yang sesat.
Jadi kalau orang ngomongin Pak Abu itu sesat, gak apa-apa. Memang saya sesat, makanya saya ngomong wahdini, tunjuki aku ya Allah. Itu. Nah yang tak lemak itu ada, siap kata Allah, aku tunjuki kamu. Nah pas kita bermasalah di rumah tangga, ditunjuki oleh bini, marah. Keliru, ditunjuki oleh anak, marah. Salah, ditunjuki oleh karyawan, ngamuk, mecat. Tadi ngomong ihdina siratal mustaqim, tadi ngomong wahdini. Pas Allah berikan petunjuk, marah. Itu akibat tak ngerti tadi. Oh, cak itu Pak Abu, aku tak tu Tuhan tu datang ke aku nunjuk aku. Tidak ada. Banyak kerja lain kata Tuhan. Ya, jangan pernah bermimpi, ya Allah tunjukin aku, datang dia nunjuk. Tidak ada, Bu. Dari zaman Adam sampai kini kalau Allah nunjuk itu pasti melalui orang lain. Maka hati-hati kalau ada istri menasihati, suami menasihati, anak menasihati, teman, itulah petunjuk Allah pada kita. Terima, jangan tengok orangnya. Makanya kata Nabi, wala tanzuru mangkola, wal tanzuru makola. Jangan kau tengok yang ngomong, tengok omongan itu apa. Iko tidak nengok orang yang ngomong, kalau orangnya agak begitu dikit, hebat dikit, iya kan. Padahal ajarnya salah. Gitu. Apalagi Bu? Wahdini sudah. Wa'afini. Wa'afini itu artinya sehatkanlah. Minta sehatkan, kata Tuhan siap. Tapi pacalah kamu merealisasikan kesehatan itu. Dilarang apa Pak? Tidak salah disebut rokok lah. Dilarang minum tua, minum tua. Dilarang mengganja, dia mengganja. Ya. Dilarang begadang manjang, dia begadang. Sementara dalam sholat minta sehat, mana ada sehat itu? Tidak baca. Itu fisik. Yang rohani, fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah Tuhan penyakit ke tubuh. Apa itu penyakit? Benci, iri, dengki, hasud, fitnah, membuat perkara masalah. Waduh, gak nyambung dengan doa kita itu. Yang kedelapan, wafa'ani, Tuhanku maafkan aku. Aku ni baru baca ngecek baik, belum baca ngamalkan. Jadilah baca ngomong belum baca ngamalkan, lumayan daripada udah baca sama sekali. Itu biar ceramah kita Pak Arif. Ya Pak Ibu, itu aja ceramah kita ya. Itulah kehendak Nabi Muhammad. Isra wal Mi'raj itu tujuannya ngajar kita sholat, bukan hanya sembahyang. Kalau kita sholat pasti sembahyang. Kalau sembahyang belum tentu sholat. Kalau kita sholat, maaf, dari wajahnya itu tampak ada sinar, ada cahaya, suaranya lemah lembut, katanya bersih, otaknya enak, ya, perbuatannya nyaman, tidak pernah nyinggung orang, sabar, tabah, ada isu masuk dia santai baik. Kalau tidak, ayo salah, itu kan kerja orang. Pikirkan diri kita sendiri. Suka membantu, memberi, menyayangi orang, mengasihi, tidak pelit. Iko tidak pas. Susah saya menjelaskan itu Pak Ibu. Lah ngerti lah kita cerita itu. Yuk. Kira-kira itu aja lah. Isra Mi'raj tidak usah panjang-panjang. Yang penting kita paham bila tujuan Nabi Muhammad. Isra Mi'raj itu ngambil sholat. Tujuan sholat itu untuk memperbaiki pribadi kita agar tidak melaksanakan keji dan mungkar dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu saya hormati, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, memudahkan kita untuk melaksanakan pendidikan pelajaran berikutnya, terutama sholat tadi. Ingat, sholat tadi ada amilus sholah, itulah gerakannya. Ada akimis sholah, itulah sholat yang sebenarnya. Ada hafizus sholah, realisasi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi min azwajihi wa zuriyati wa alal baiti kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Karim. Allahumma ya Allah, fi hadzal laili hadarna fi hadratika. Aina hadarna fi hadratika bizamina katsira. Wa zalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa tanfa ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakaratil maut wal maghfirati ba'dal maut. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamati min syarril ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana na'udzubika bi kalimatika min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qamil kafirin. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa tahassuana wa tadarruana wa zikrina wa qira'atal qur'ana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.